Di kota Hamlin yang makmur, sebuah malapetaka besar sedang mengintai. Tikus-tikus, dalam jumlah yang tak terhitung, muncul dari setiap sudut, menggerogoti lumbung pangan, merusak rumah, dan menyebarkan ketakutan di hati setiap warga. Kota yang tadinya riang gembira kini diselimuti oleh suara decitan dan bayang-bayang hewan pengerat. Para penduduk putus asa, wali kota dan dewan penasihatnya kebingungan. Tak tahu harus berbuat apa. Setiap upaya untuk mengusir wabah tikus ini selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, ketika harapan hampir sirna, seorang pria asing datang ke Hamlin. Ia mengenakan pakaian aneh berwarna-warni, dan di pinggangnya tergantung sebuah seruling sederhana. Dengan langkah percaya diri, ia menghadap wali kota. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang penangkap tikus profesional. Tuan wali kota, katanya dengan suara tenang, saya bisa membebaskan kota ini dari semua tikus. Tapi, apa upah yang akan saya terima? Wali kota, yang sudah putus asa, langsung berjanji, usir semua tikus ini, dan aku akan memberimu 1.000 keping emas. Pria asing itu hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk setuju. Ia pun berjalan ke tengah alun-alun kota. Ia mengangkat serulingnya ke bibir dan mulai memainkan sebuah melodi yang aneh dan memikat. Nada-nadanya terdengar begitu ajaib, seolah merayap ke setiap celah dan lubang di seluruh kota. Seketika, keajaiban terjadi. Dari segala penjuru, tikus-tikus mulai keluar. Besar, kecil, tua, muda, semuanya terpikat oleh alunan musik seruling itu. Mereka membentuk barisan panjang, mengikuti sang peniup seruling seolah terhipnotis. Pria itu berjalan perlahan, terus memainkan melodinya, memimpin pasukan tikus keluar dari gerbang kota, menuju ke tepi sungai Weser yang deras. Satu persatu, tanpa ragu, semua tikus itu melompat ke dalam air dan hanyut terbawa arus hingga tak ada satu pun yang tersisa. Hamlin akhirnya bebas. Warga bersorak-sorai, merayakan kebebasan mereka dari wabah yang mengerikan. Sang peniup seruling kembali ke balai kota untuk menagih janjinya. Namun, wali kota yang serakah itu kini berpikir ulang. Dengan hilangnya ancaman tikus, ia merasa 1.000 keping emas terlalu banyak untuk seorang peniup seruling. Pekerjaanmu mudah sekali, cibir wali kota. Ini, ambillah 50 keping emas dan pergilah. Wajah sang peniup seruling menjadi dingin. Matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan meninggalkan balai kota. Kemarahan dan kesedihan terpancar dari setiap langkahnya. Janji telah diingkari, dan pengkhianatan akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, tepat saat lonceng gereja berdentang, sang peniup seruling kembali muncul di jalanan Hamlin yang sunyi. Kali ini, ia memainkan melodi yang sama sekali berbeda. Bukan lagi nada untuk memikat tikus, melainkan alunan yang manis, ceria, dan penuh keajaiban yang hanya bisa didengar oleh telinga anak-anak yang polos. Seketika, semua anak-anak di Hamlin, yang sedang bermain di rumah dan di jalanan, berhenti dari aktivitas mereka. Mereka keluar dari rumah, mata mereka berbinar-binar, tersenyum dan tertawa, mengikuti alunan musik yang memanggil mereka. Orang tua mereka hanya bisa melihat dengan ngeri, tak mampu menghentikan anak-anak mereka yang seolah tersihir. Sang peniup seruling memimpin barisan anak-anak itu, sama seperti ia memimpin barisan tikus kemarin. Ia membawa mereka keluar dari kota, menuju sebuah gunung di kejauhan. Di sisi gunung itu, sebuah pintu gua misterius terbuka. Sang peniup seruling melangkah masuk, diikuti oleh semua anak-anak Hamlin. Begitu anak terakhir masuk, pintu gua itu tertutup rapat, lenyap seolah tak pernah ada. Kota Hamlin menjadi sunyi senyap. Tak ada lagi tawa anak-anak, hanya tangisan para orang tua yang menyesali keserakahan pemimpin mereka. Legenda mengatakan, 130 anak Hamlin menghilang hari itu, tak pernah kembali. Mereka dibawa pergi sebagai ganti dari janji yang diingkari. Kisah peniup seruling dari Hamlin menjadi pelajaran abadi, sebuah pengingat pahit bahwa sebuah janji adalah utang yang harus dibayar, dan keserakahan akan selalu membawa pada penyesalan yang tak berujung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini agar kita semua bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya.